Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan saudari Vera? Ya. Oke, baik. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Apakah hari ini siap untuk mengikuti sesi konseling kedua dengan saya? Siap, Bu. Oke, baik ya. Saya melihat dari wajah Vera sangat berseri sekali ya, gitu. Penuh dengan semangat untuk mengikuti konseling kali ini dengan saya. Untuk itu kita akan melanjutkan sesi konseling yang kedua ya, yang dimana sesi konseling satu sudah kita lakukan minggu kemarin. Nah, untuk itu saya ingin mengetahui nih bagaimana sih aktivitas sehari-hari sebelum mengikuti konseling kedua ini. Tentunya makin kesini juga makin padat juga ya, Bu ya. Kayak kan sekarang juga udah full day, tugas juga udah banyak banget. Tapi kan ini udah mau kenaikan kelas, jadi udah beres juga PAT-nya. Oh gitu. Jadi aktivitas kamu saat ini tuh semakin padat sehingga banyak energi kamu yang terkuras sehingga mudah lelah ya. Dan alhamdulillah saat ini sudah menyelesaikan PAT-nya. Berarti tinggal liburan semester atau bagaimana? Iya, cuman liburnya juga cuma 1 minggu, Bu. Oh, cuma 1 minggu. Kalau di hari Senin besok itu masih belajar? Masih. Oh, masih belajar, jadi belum mulai untuk libur ya? Belum. Oh, oke, baik. Tetap semangat ya untuk sekolahnya, semangat untuk belajarnya. Oke, untuk itu, nah, jadi kan melihat dari Vera sendiri, meskipun tugasnya yang banyak, padat dengan aktivitasnya gitu, tambah sekarang kan full day ya. Itu tuh dari hari Senin sampai Jumat pulangnya sore? Ya, Bu, pulangnya sore datang sampai asar. Sampai asar. Oh iya. Kalau Sabtu Minggunya itu libur? Libur. Bagaimana nih di hari Sabtu Minggu, apa yang kamu lakukan aktivitasnya? Sabtu Minggu sih ya di rumah aja gitu. Nah, di rumah istirahat. Oh iya. Bagaimana nih dengan misalkan cara mengerjakan tugas kamu gitu ketika misalkan hari Senin sampai Jumat itu kan full sampai asar ya pulangnya gitu. Bagaimana nih kamu misalkan membagi tugasnya gitu? Kalau tugas sih ngerjainnya kayak malam gitu. Pulang sekolah juga bisa ngerjain tugas. Oke. Jadi kamu tuh bisa mengerjakan sampai malam. Apakah sampai begadang mungkin atau mungkin bagaimana? Oh enggak. Jadi wajarnya saja ya. Oke, baik. Oke, baik. Kan di sesi 1 waktu konseling pertama itu kamu dimana akan merubah skema kognitif kamu menjadi skema kognitif positifnya, yang dimana kamu ingin menginginkan pikiran kamu itu pertama ingin lebih positif, ingin lebih fokus terhadap pemilihan karir yang akan kamu capai di masa depan, khususnya itu dalam memilih program studi apa dan universitas apa yang akan kamu pilih untuk masa depan kamu, kan seperti itu ya. Nah, juga kamu ingin menciptakan perasaan yang senang dan juga tenang, penuh keenjoyan. Nah, dari perasaan tenang ketika pikiran sudah positif, sudah fokus, maka kamu juga akan menciptakan sebuah tindakan yang dimana ketika kamu sudah bisa memilih program studi ataupun universitas yang terbaik, kamu akan menciptakan tindakan seperti saya ingin belajar dengan sungguh-sungguh, di mana kamu juga akan mencari informasi misalkan ke guru BK atau mungkin ke orang-orang yang berpengalaman terhadap karirnya. Seperti itu kan yang ingin kamu ubah. Nah, itu kan pada sesi pertama saya itu kan sudah memberikan tugas rumah mengenai perubahan tersebut, di mana perubahan skema kognitif negatif menjadi skema kognitif positif. Nah, apakah semua itu sudah kamu coba untuk melakukan perubahannya atau bagaimana? Tentu sudah. Sudah. Oke, baik. Menurut kamu apakah ada kendala dalam melakukan perubahan tersebut atau tidak ada? Untuk itu sih kayak ada ya, soalnya lebih ke malas aja gitu, malas melakukan kayak cari informasi juga
cari informasi di internet, ngobrol sama keluarga juga belum dilakukan. Oh iya, jadi hambatannya itu pada aksi kamu ya, tindakan kamu. Misalkan pemikiran kamu tadi yang menyatakan bahwa pemikiran kamu sudah mencoba, sudah mulai fokus ya, sudah mulai tenang, tapi hambatannya pada tindakan kamu sendiri yang dimana kamu merasa malas untuk melakukannya, misalkan untuk kumpul dengan keluarga, untuk sharing tentang karir kamu ke depannya seperti apa belum kamu lakukan. Termasuk dalam mencari informasi misalkan ke internet pun belum kamu lakukan seperti itu ya. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu, selain itu hambatan apa sih yang kamu rasakan selain dari hal itu? Selain itu juga kayak kalau mau ngomong sama keluarga tuh kayak canggung gitu, takut kayak salah, soalnya juga mikirnya masih lama kok, padahal kan udah 1 tahun. Oke. Jadi kamu ragu gitu ketika kamu harus sharing dengan keluarga kamu gitu. Kalau boleh saya tahu, apa sih yang membuat kamu ragu ketika kamu ingin melakukan atau sharing atau mencari informasi mengenai karir? Soalnya saya juga takut kayak perbedaan pendapat gitu sama orang tua. Oke. Jadi ragunya kamu itu ketika kamu itu ketakutan ketidaksesuaian pilihan kamu dengan pilihan orang tua ya, seperti itu. Oke. Nah, selain itu apakah ada hambatan lain atau mungkin hanya itu saja? Masih ada sih kayak saya juga sering keteteran ya, untuk kayak kalau lagi banyak tugas tuh deadline-nya tuh udah mepet baru kayak sibuk kerjain gitu. Oke. Jadi kamu berdampak pada keefektifan belajar kamu sendiri ya, yang dimana ketika melakukan tugasnya itu di akhir deadline. Nah, seperti itu. Kalau boleh saya tahu, apa sih yang membuat kamu sehingga tidak fokus belajar, tidak efektif belajar gitu? Kayaknya selain saya mikir kayak di umur segini kayak masih cukup banyak main gitu ya. Oke. Jadi salah satu yang membuat hal itu terjadi karena kamu belum bisa memanajemen diri kamu sendiri, terutama memanajemen waktu kamu sendiri, yang dimana kamu lebih menghabiskan waktu dengan belajar dengan bermain ya dibandingkan belajar, sehingga kamu kayak menunda-nunda, ya udahlah nanti aja, seperti itu ya. Apakah ada yang lain lagi? Saat ini kayak bingung juga gitu milih jurusan gitu kan. Selain takut perbedaan pendapat sama orang tua juga ya takut aja gitu. Oke, jadi rasa malas kamu itu karena didominasi pemikiran kamu yang pemikiran yang ketakutan atau masih ragu dalam pemilihan karir, sehingga berdampak juga pada keefektifan belajar kamu ya, sehingga kamu juga malas untuk mencari informasi baik itu di internet ataupun sharing dengan orang-orang yang sudah berpengalaman. Nah, oke. Kalau untuk itu apa sih yang menimbulkan rasa malas itu timbul dalam diri kamu? Soalnya kayak saya juga gak bisa bagi waktu gitu, jadi kayak mungkin banyak main ya untuk sekarang, malas juga kayak searching di Google. Oke, baik ya. Kalau boleh saya tahu nih, bagaimana sih manajemen diri kamu sendiri atau memanajemen waktu kamu ketika kamu belum dihadapkan untuk pemilihan karir? Ya dulu sih saya kayak bisa memanage waktu gitu ya dengan baik, tapi kalau sekarang tuh kayak banyak main HP, malas aja gitu. Jadi sebelum dihadapkan masalah pemilihan karir itu, kamu bisa memanajemen waktunya ya, kapan untuk belajar, kapan untuk bermain gitu. Dan saat ini karena hal itu terjadi, dapat mengganggu diri kamu sehingga kamu merasa malas gitu dan banyak menghabiskan waktu untuk bermain. Oke. Nah, di sini saya terdapat buku, juga sebuah pulpen, di mana kamu boleh menuliskan apa sih kendala kamu gitu dalam pemilihan karir, juga kendala dalam belajar yang tidak efektif. Baik, terus.
Oke, baik. Jadi kendalanya itu adalah malas, cemas, dan juga gagal. Ini merupakan saling berkaitan ya, yang dimana kamu itu takut, cemas, dan juga takut akan kegagalan yang akan kamu capai ketika kamu harus memilih karir gitu, harus menentukan karir yang tepat juga yang cocok untuk diri kamu, sehingga yang mengakibatkan kamu itu merasakan malas gitu ketika harus memilih karir yang tepat untuk diri kamu. Seperti itu? Iya. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu nih, kamu juga boleh menuliskan kembali hal apa sih yang dapat membangkitkan diri kamu supaya misalkan kamu lebih termotivasi untuk membangun karirnya, untuk memilih karirnya, untuk mempunyai minat belajar yang tinggi lagi seperti dulu, dan juga bisa memanajemen waktunya, juga bisa memanajemen dirinya. Hal apa yang dapat membangkitkan dirimu, boleh dituliskan di sini. Jadi di sini hal yang dapat membangkitkan dirimu yaitu adalah saya ingin membahagiakan orang tua saya, yang dimana punya dorongan dalam diri untuk menjadi orang yang sukses. Yang ketiga yaitu para motivator yang sukses, seperti itu ya. Nah, jadi hal yang dapat membangkitkan kamu ketika dihadapkan harus memilih karir, ketika hal yang dapat membangkitkan kamu untuk belajar kembali, yaitu pertama adalah orang tua. Kalau boleh saya tahu persisnya itu seperti apa sih yang dapat peran orang tua yang dapat membangkitkan diri kamu, boleh dicontohkan misalkan? Oh, jadi kayak misalnya saya tuh lagi capek gitu, capek, malas juga belajar, tapi saya tuh sering ingat gitu, kata orang tua harus rajin belajar supaya ya gitu jadi orang sukses gitu. Oke, jadi salah satu contohnya itu ketika kamu lelah, capek dalam belajar, namun ketika kamu ingin menyerah misalkan, tapi ingat orang tua gitu, bahwa saya harus bisa membanggakan mereka gitu, harus bisa mengangkat derajat martabat mereka, seperti itu ya. Nah, di sini juga kamu hal yang dapat membangkitkan diri kamu itu kamu ingin sukses. Nah, kalau saya tahu ingin sukses seperti apa yang ingin kamu capai? Ingin sukses dalam karir juga, tapi karena saya sebagai siswa jadi kayak sekarang mah mikirnya pengen berprestasi gitu. Oke, jadi untuk saat ini kamu ingin menjadi siswa yang lebih berprestasi lagi ya, dan untuk kedepannya kamu ingin sukses dalam karir gitu. Oke, baik. Nah, di sini juga kan tadi kamu menyatakan bahwa yang dapat membangkitkan diri kamu adalah para motivator sukses. Nah, contohnya itu seperti apa gitu, para motivator sukses yang dapat membangkitkan diri kamu untuk belajar kembali, untuk semangat kembali? Jadi kayak saya tuh melihat gitu orang lain gitu yang udah sukses gitu, tahapannya juga prosesnya juga lama, jadi kayak ya harus berproses juga. Oke, jadi ketika kamu misalkan merasa lelah, capek, kamu melihat motivator sukses, mereka juga tidak semudah itu ya mencapai kesuksesannya, perlu perjalanan panjang gitu. Mereka juga harus melewati proses-proses yang sangat terjal, tapi mereka karena mempunyai keinginan yang tinggi, jiwa yang tidak pernah putus asa, semangat yang tinggi, sehingga menjadikan mereka orang-orang yang sukses. Jadi pola hidup itulah, prinsip hidup itulah yang kamu jadikan contoh dari para motivator sukses itu. Oke, baik. Kalau untuk itu, jadi dari kendala kamu itu adalah cemas, gagal, takut gagal, dan merasa malas. Dan hal yang dapat membangkitkan diri kamu itu adalah orang tua, rasa ingin sukses dalam diri kamu, dan juga para motivator yang sukses ya. Untuk itu, kalau kamu ingin menjadikan kamu sebagai orang yang sukses, ingin bisa seperti para motivator sukses itu,
apa sih manajemen apa yang akan kamu lakukan dalam diri kamu gitu. Berarti kan manajemen yang sudah kamu lakukan waktu itu adalah manajemen yang salah, yang dimana ketika kamu malah menghabiskan waktunya untuk bermain dibandingkan belajar. Berarti kamu itu belum terampil atau mungkin tidak mahirnya dalam memanajemen waktu yang baik gitu, karena didominasi oleh rasa malas itu gitu. Nah, untuk itu menurut kamu nih hal apa sih yang dapat membangkitkan kembali diri kamu untuk bisa memanajemen waktu kembali seperti yang dulu? Kayak harus rajin belajar juga gitu, jangan sering main HP, jangan sering main keluar juga gitu, kayak ya fokus aja belajar. Jadi hal yang akan kamu lakukan untuk ingin bisa menjadi orang yang bisa memanajemen waktu dengan baik, dimana bisa memanajemen waktu belajar, waktu untuk bermain, waktu untuk mengerjakan tugas gitu ya. Nah, apa sih tujuan hidup kamu gitu, tujuan kamu ke depannya, baik itu dalam karir, baik itu dalam proses belajar saat ini? Untuk proses belajar saat ini saya juga ingin kayak lebih rajin lagi supaya menjadi orang yang sukses, supaya berprestasi di sekolah. Oke, jadi tujuan belajar kamu, tujuan hidup kamu ke depannya, saya ingin menjadi siswa yang berprestasi, saya ingin menjadi orang sukses, saya ingin bisa membahagiakan orang tuanya ya. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu nih ya, kesuksesan apa yang ingin kamu raih untuk ke depannya gitu? Jadi saya juga ingin membahagiakan kedua orang tua saya gitu. Ingin membahagiakan orang tua saya ya. Semoga cita-citanya itu sangat mulia. Semoga Allah kabulkan, Allah mudahkan segala urusannya, cita-citanya ya. Dan semoga kamu bisa memanajemen diri dan juga memanajemen waktu lebih baik lagi. Nah, untuk itu kira-kira nih menurut kamu, kan dulu ketika dihadapkan dengan permasalahan tadi, di mana kamu dihadapkan harus memilih karirnya, pemilihan universitas ataupun program studi yang sesuai dengan kemampuan kamu, yang mengakibatkan kamu itu merasakan malas gitu, merasa malas, tidak mau cari informasi atau apapun, sehingga menimbulkan keefektifan dalam belajar pun berkurang ya, dimana kamu kan tadi menyatakan suka mengerjakan di akhir deadline gitu, suka keteteran misalkan seperti itu, dan menghabiskan waktu dengan bermain dibandingkan dengan belajar. Nah, menurut kamu hal apa yang akan kamu lakukan gitu agar kamu bisa memanajemen waktu kamu dengan baik, bisa memanajemen waktu diri kamu dengan baik? Lebih kayak membagi waktu juga gitu, supaya ada keteteran dalam mengerjakan tugas, jadi ada waktunya gitu, kalau mau mainnya ada waktunya juga. Oke, jadi yang akan kamu lakukan untuk bisa memanajemen waktu dengan baik yaitu mungkin kamu akan melakukan skala prioritas ya, yang dimana mana sih aktivitas yang harus saya dulukan, yang wajib saya lakukan, mana yang emang sebaiknya tidak dilakukan untuk pertama gitu. Misalkan kamu di rumah bisa mencatat misalkan ya, baik itu di mading misalkan, baik itu di kertas misalkan, kamu boleh mencatat di mana misalkan kamu mencatatnya secara sistematis, mana sih yang harus saya dahulukan gitu, mana sih yang harus saya prioritaskan gitu. Nah, seperti itu juga ya, itu bisa kamu lakukan di rumah supaya kamu juga si manajemen waktunya pun akan teratur, kamu akan bisa lebih mendisiplinkan waktu gitu, bisa membagi waktunya dari hal itu. Nah, untuk itu apakah kamu akan melakukan hal itu di rumah? Akan, insya Allah sih. Kamu akan mencobanya? Akan. Oke, siap. Kamu apakah sudah mengerti atau paham apa yang sudah saya jelaskan? Mengerti. Oke, baik. Nah, hal itu kan kamu juga tadi
kamu juga merasakan kemalasan nih dalam menentukan pilihan karir yang tepat untuk kamu, di mana kamu dihadapkan harus memilih prodi mana sih yang sesuai dengan saya, misalkan universitas mana sih yang sesuai dengan saya misalkan. Nah, manajemen apa yang akan kamu lakukan supaya kamu kembali semangat, kembali bangkit untuk mencari informasi atau mau sharing nih dengan keluarganya gitu. Tentunya kayak aku juga bakal searching gitu ke Google supaya tahu informasi, udah gitu bakal ya ngobrol gitu sama keluarga tentang wawasan gitu. Jadi saat ini kamu akan melakukan perubahan, dimana kamu akan mencoba untuk sharing dengan keluarganya, untuk mencoba misalkan sharing dengan orang-orang yang berpengalaman, dan juga untuk mencoba untuk mencari informasi mengenai prospek kerja yang dapat menunjang karir kamu ke depannya, seperti itu ya. Nah, hal apa sih yang akan dilakukan agar motivasi kamu itu kembali dalam belajar, dalam menentukan karir misalkan? Jadi kayak saya juga melakukan hal-hal yang menurut saya lebih yang harus diprioritaskan dulu gitu. Oke. Jadi kamu akan melakukan sesuatu yang prioritas ya, dan kamu juga akan melakukan misalkan mencatat di buku ataupun mading agar mengingatkan kamu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang harus diprioritaskan terlebih dahulu ya. Dimana kamu juga bisa nih untuk melakukan di rumah, misalkan baik di mading ataupun di buku, kamu bisa menuliskan tujuan hidup kamu apa, alasan hidup kamu apa, yang dinamakan sebagai peta hidup kamu, biar hidup kamu itu lebih terarah lagi gitu sepertinya, kayak gitu. Misalkan kalau ada tugas nih gitu, kamu boleh mencatatnya tugas 1 sampai tugas berapa, mana tugas yang harus dikumpulkan terlebih dahulu, misalkan seperti itu ya. Nah, hal yang dapat membangkitkan kamu juga, misalkan kamu kan misalkan di rumah nih, di kamar-kamar misalkan suka ditempel apa nih, misalkan kebanyakan misalkan di rumah biasanya sering ditempel apa, pakai hiasan apa, mading atau mungkin hiasan foto-foto atau hal apa, atau para quotes, para motivator atau bagaimana? Cuma ada foto-foto sih. Foto-foto. Nah, untuk saat ini biar kamu lebih bisa memanajemen waktu, untuk kamu bisa termotivasi lagi agar rasa malas dalam memilih karir kamu itu hilang dalam diri kamu, dimana kamu agar semangat, dimana kamu bisa tuh di antara foto-foto itu kamu menyelipkan sebuah motivasi nih yang bisa membangkitkan diri kamu. Nah, bisa ditempel di dinding, bisa ditulis di notes misalkan seperti itu. Bisa kamu juga membuat sebuah peta perjalanan hidup kamu dari ketika kamu lahir sampai karir kamu ke depannya. Nah, itu akan bisa lebih memanage diri kamu, bisa lebih memanage waktu kamu, sehingga kamu akan tahu, oh iya ya, ketika kamu lelah, capek, oh iya ya, ternyata tujuan hidup saya itu ini, alasan hidup saya ini. Nah, di tahun ini saya harus mencapai ini. Nah, itu akan menjadi sebuah motivator untuk kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas sehari-harinya. Seperti itu. Apakah kamu akan mencobanya di rumah? Akan mencobanya, Bu. Oke, kamu bersedia? Bersedia. Oke, jadi sepulang sesi konseling kali ini kamu siap ya akan melakukan di rumah. Oke, untuk itu semoga setelah pulangnya hari ini, setelah sesi konseling kamu ke rumah, semoga kamu bisa melakukannya dengan baik ya. Semoga dari usaha dengan membuat mading, motivasi, misalkan membuat peta perjalanan hidup kamu, bisa membuat kamu termotivasi, bisa membuat diri kamu lebih termanage, bisa membuat kamu juga memanage waktunya dengan sebaik mungkin, seperti itu ya. Untuk itu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin sudah mengerti atau memahami apa yang saya sampaikan? Sudah memahami, Bu. Oke, sudah memahami ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Oke, kalau gitu mungkin dari saya seperti itu ya. Dan kamu, alhamdulillah kamu dengan sukarela siap untuk melakukan perubahan itu ya. Dimana kamu akan merubah cara memanage diri kamu, cara memanage waktu kamu untuk
meningkatkan prestasi belajar, juga untuk bisa memilih program studi maupun universitas yang tepat untuk diri kamu ya. Oke, dan juga kamu tadi akan melakukan sharing dengan keluarga, sharing dengan orang-orang berpengalaman, dan juga sharing dengan misalkan untuk mencari informasi pada internet atau ke informasi yang lainnya. Seperti itu ya. Mungkin untuk sesi konseling kali ini, di sesi kedua ini dicukupkan sekian ya. Mohon maaf bila banyak